базирования по пунктам управления Центром радио- и радиотехнической разведки противника, его объектом портовой инфраструктуры. Laporan Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tentang kemajuan operasi militer khusus untuk periode tanggal 25 Agustus hingga tanggal 1 September tahun 2023. Pada periode tanggal 25 Agustus hingga tanggal 1 September Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan 5 serangan kelompok dengan senjata berbasis udara dan laut jarak jauh berpresisi tinggi di pos komando musuh, pusat intelijen radio dan elektronik, serta fasilitas infrastruktur pelabuhannya, tempat penyimpanan amunisi dan senjata barat, dan juga lapangan terbang. Akibat serangan tersebut, kendali sistem interferensi radio strategis Angkatan Bersenjata Ukraina terganggu, bengkel perakitan kapal tak berawak yang digunakan oleh rezim Kiev untuk aksi teroris, sistem pertahanan udara, sistem peluncuran roket ganda, kendaraan lapis baja, serta senjata pesawat buatan barat dihancurkan. Selama seminggu, situasi paling sulit dan menegangkan terjadi di arah Donetsk dan Zaporozhye. Di arah Zaporozhye, Angkatan Bersenjata Ukraina melakukan 44 upaya yang gagal untuk melakukan serangan terhadap posisi unit Rusia. Untuk meningkatkan upaya menerobos pertahanan pasukan kita, salah satu formasi terakhir dari cadangan strategis, Brigade Jaeger ke-71 Angkatan Bersenjata Ukraina, sedang dipindahkan ke arah ini. Sebagai hasil dari tindakan tanpa pamrih dan kompeten dari personel militer kelompok pasukan Zaporozhye, semua serangan musuh berhasil dihalau. Selama seminggu, lebih dari 960 tentara Ukraina, 24 kendaraan tempur lapis baja berbagai modifikasi, 28 kendaraan dan 45 artileri lapangan dihancurkan. Tingginya kerugian tenaga kerja Angkatan Bersenjata Ukraina selama apa yang disebut serangan balasan, disebabkan oleh kekalahan efektif kendaraan lapis baja Ukraina oleh pasukan Rusia dalam jarak dekat. Komando Formasi Angkatan Bersenjata Ukraina dengan sengaja melemparkan personel tanpa perlindungan ke dalam serangan, daging, untuk mengatasi rintangan ledakan ranjau pasukan kita dengan berjalan kaki. Pertempuran paling sengit di arah selatan Donetsk terjadi di selatan desa Staromayorsk di Republik Rakyat Donetsk. Sebagai hasil dari manajemen yang kompeten, tindakan terkoordinasi dari unit-unit kelompok pasukan Rusia bekerja sama dengan penerbangan dan artileri, semua rencana ofensif musuh digagalkan. Semua serangan berhasil dihalau oleh kekalahan api yang sulit, tindakan berani dari unit kelompok pasukan Vostok. Total kerugian musuh dalam seminggu berjumlah 1.025 orang Ukraina personel militer, 13 kendaraan tempur lapis baja, 26 kendaraan, dan 26 artileri lapangan. Di arah Donetsk, berbagai upaya unit kelompok pasukan Ukraina, Soledar, untuk menerobos pertahanan Rusia di wilayah pemukiman Klestivka dan Maloilnovka di Republik Rakyat Donetsk berakhir dengan kegagalan. Selama seminggu, pasukan Rusia berhasil menghalau 36 serangan, di mana musuh kehilangan hingga 2.385 prajurit Ukraina, 30 tank dan kendaraan lapis baja lainnya, 75 kendaraan dan 21 artileri lapangan. Di arah Kupiansk, posisi taktis unit kelompok pasukan barat telah ditingkatkan dengan merebut benteng musuh dan ketinggian penting. Penggunaan senjata yang terampil untuk subunit APU mengalami kerusakan yang cukup parah. Kerugian musuh selama seminggu berjumlah 470 orang Ukraina personel militer, 22 kendaraan tempur lapis baja, 21 kendaraan, dan 18 artileri lapangan. Di arah Krasnolimansky, unit pengelompokan pasukan, pusat, berhasil menghalau 14 serangan musuh selama seminggu. Kerugian musuh selama seminggu berjumlah 540 orang Ukraina personel militer, 22 kendaraan tempur lapis baja, 13 kendaraan dan 10 artileri lapangan. Di arah Kherson, upaya utama difokuskan pada penembakan tenaga musuh, melakukan pertempuran kontra baterai, mencari dan menghancurkan kelompok sabotase dan pengintaian, serta mencegah musuh mendarat di pulau-pulau tersebut. Menurut kesaksian prajurit Brigade Pertahanan Teritorial ke-123 yang ditangkap, sebagian besar personel Angkatan Bersenjata Ukraina menolak melakukan tugas untuk memaksa nyiepel, karena takut akan kematian akibat tembakan Rusia. Dalam arah ini, musuh kehilangan hingga 230 prajurit Ukraina, 31 kendaraan, dan 19 senjata artileri lapangan dalam seminggu. Armada Laut Hitam telah melakukan pemantauan situasi secara konstan dengan semua jenis pengintaian di Laut Hitam. Pada tanggal 29 sampai 30 Agustus,
Hal ini memungkinkan penerbangan Angkatan Laut Armada Laut Hitam menggagalkan upaya pendaratan detasemen pasukan operasi khusus Angkatan Bersenjata Ukraina di pantai Crimea untuk melakukan aksi teroris. Pesawat Angkatan Laut menghancurkan 4 kapal militer dan hingga 50 prajurit Ukraina. Pesawat tempur Angkatan Udara Rusia dan sistem pertahanan udara menembak jatuh 4 pertempuran pesawat Angkatan Udara Ukraina dan 1 helikopter musuh. Sistem pertahanan udara dan peperangan elektronik mencegat 35 peluncur roket ganda HIMARS, 6 bom berpemandu JDAM, 5 rudal anti-radar HARM buatan AS, serta rudal anti kapal Neptunus dan rudal berpemandu anti pesawat S-200 yang diubah menjadi versi teguran. Selain itu, 281 kendaraan udara tak berawak Ukraina hancur, termasuk 1 jet Tu-141 Stris, serta 29 UAV jenis pesawat Ukraina di wilayah barat Federasi Rusia. Secara total, sejak awal operasi militer khusus, 466 pesawat, 247 helikopter, 6.293 kendaraan udara tak berawak, 434 sistem rudal anti pesawat, 11.587 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.147 kendaraan tempur sistem roket peluncuran ganda, 6.162 lapangan senjata artileri dan mortir, serta 12.602 unit kendaraan militer khusus. Kementerian Pertahanan Rusia